pertama, saya juga mengalami hal yang sama sebagaimana dialami oleh sahabat saya, bahwa kita sebagai mitra dengan PLN benar-benar sangat cuek apabila kita ingin mendapatkan informasi. Jadi tolong mendapatkan perhatian. Kalau minta maaf kalau saya bandingkan dengan Dirut yang lalu, PLN sangat proaktif dan banyak membantu. Kami punya di dapil yang betul-betul membutuhkan. Prinsipnya satu saja, Pak Dirut PLN, kalau memang itu menyangkut ada permintaan dan lain-lain, wajar kalau Bapak nggak balas, dan wajar kalau Bapak delete, dan wajar kalau ditolak. Tetapi kalau untuk menyangkut dapil kami, kan ini namanya mitra, tolonglah bisa diberikan jawaban. Saya kira mungkin teman-teman yang lain juga mengalami, dan tadi Pak Hilmi juga menyampaikan hal itu, dan saya juga merasakan bahwa hubungan dengan Dirut PLN sangat-sangat tidak baik. Pak Menteri BUMN yang saya hormati, saya hanya ingin menyorot sedikit mengenai BUMN yang diberikan kepada BUMN, khususnya masalah HK, yang sejak tahun 2019 sampai 2022 dapat alokasi BUMN yang cukup besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pendapatan HK yang sekarang? Dan tentu kami juga ingin mengetahui gambaran risiko keuangan HK yang kami harapkan mudah-mudahan rasio hutang atau DIR mereka sudah mengalami perbaikan. Ini harapan karena HK ini kelihatannya sudah mendapat alokasi BUMN yang sudah cukup besar. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, sesuai dengan hasil pemeriksaan LHP, LKPP tahun 2021 oleh BPK RI, di mana alokasi PNN kepada PT KAI yang 6,9 triliun yang dialokasikan sebagai program PCPEN. Namun realisasinya 6,9 triliun tersebut tidak diperhitungkan sebagai realisasi program PCPEN. Oleh karena itu, apa yang bisa menyebabkan terjadinya hal demikian dan bagaimana tindak lanjut dari Kementerian BUMN terhadap temuan daripada BPK tersebut. Yang juga kita ketahui bahwa dana 6,9 triliun itu diperuntukkan untuk base equity project 4,3 triliun dan cost overrun 2,6 triliun. Dan ini juga perlu sekali diawasi dengan ketat Pak Menteri, karena jangan sampai cost overrun ini naik terus yang tentu akan akhirnya membebani APBN kita. Yang ketiga Pak Menteri, sebagaimana Pak Menteri baru-baru ini mengatakan bahwa penggunaan infrastruktur itu sebenarnya dapat dibangun tanpa hutang, yang solusinya melalui peran INA. Pertanyaannya di sini Pak Menteri, dengan hutang yang sudah cukup besar daripada BUMN, bagaimana proyeksi ataupun target dari Kementerian BUMN terkait hutang BUMN tersebut? Dan tentunya kami atau saya sangat mengharapkan Pak Menteri bisa memberikan data hutang-hutang BUMN itu di mana, baik dan termasuk yang di luar negeri, berhutangnya di mana, berapa bunga atau cost of fund daripada hutang itu, dan berapa jangka pembayaran daripada hutang itu, dan bagaimana rencana-rencana pembayaran daripada hutang-hutang tersebut. Ini tolong kalau bisa Pak dibuatkan Pak Menteri daftarnya, sehingga lebih jelas kami ketahui BUMN ini yang berhutang, kapan harus dibayar, berapa cost of fund, dan lain-lain sebagainya, dan seluruh hutang-hutang yang terjadi baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Yang terakhir, tadi Pak Menteri juga memberikan perbandingan, saya minta maaf kurang nyelimet tadi, perbandingan antara hutang, apakah dibandingkan hutang aset yang ada dari BUMN dengan hutang yang ada yang sebesar 38% itu, apakah dibandingkan dengan aset, atau mungkin kalau menurut saya yang lebih fair itu apabila hutang dibandingkan dengan DER-nya. Ini tadi saya maaf tak nyelimat dibandingkan dengan apa yang 38% itu. Tapi menurut saya yang paling baik itu hutang dibandingkan dengan DER. Terima kasih pimpinan, saya juga mungkin masih ada untuk Menteri Investasi dan nanti mungkin
setelah beliau